Assalamualaikum, hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oh iya teman-teman, saya mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya ya. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar sampai 1 bulan penuh. Oh iya teman-teman, untuk isian toples saat lebaran nanti, kalian sudah pada bikin belum? Kalau saya bikin nastar seperti ini. Cantik banget kan? Alhamdulillah ya, nastar yang saya buat ini rasanya cukup enak, lumer, dan lembut. Permukaan nastarnya juga sangat mulus, olesan kuning telurnya itu tidak mengelupas sama sekali. Cantik banget untuk isian toples lebaran. Buat teman-teman yang juga ingin mencoba, dengan senang hati saya akan bagi tahu bagaimana cara membuatnya ya. Untuk membuat nastar ini, saya menggunakan 200 gram margarin, yang dimix dengan 200 gram butter, saya tambah dengan 60 gram gula halus. Tekstur gula halus itu biasanya rawan menggumpal, jadi saya akan ayak terlebih dahulu gulanya sebelum mencampurkannya dengan butter margarin. Ini untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil nantinya ya. Lalu tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Aduk semua bahan tersebut sampai benar-benar tercampur rata. Di sini saya mengaduknya dengan menggunakan mixer ya. Mengaduknya jangan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata aja. Teman-teman juga bisa mengaduknya secara manual ya, bisa dengan menggunakan spatula atau whisk. Oke, setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya tambahkan 4 butir kuning telur. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Kemudian tambahkan juga 60 gram susu bubuk. Saya pakai yang full cream. Jangan lupa untuk diayak terlebih dahulu ya. Dan tambahkan juga 50 gram tepung maizena. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Ingat ya, mengaduknya cukup sampai tercampur rata aja. Kurang lebih seperti ini, adonannya terlihat agak sedikit pucat. Dan kemudian ditambah dengan tepung terigu berprotein rendah sebanyak 550 gram. Untuk tepungnya dimasukkan secara bertahap ya, jadi jangan dituangkan sekaligus. Aduk merata. Untuk mengaduk adonan, saya mengaduknya secara manual dengan teknik seperti ini. Adonannya itu cukup diaur-aurin aja menggunakan kelima jari tangan tanpa harus menekan dengan telapak tangan.
Jadi telapak tangan saya tidak ikutan menekan adonan, cukup kelima jari tangan saya yang bekerja. Kita akan lihat dulu tekstur adonannya. Jika adonannya dirasa terlalu lembek, kita bisa menambahkan tepungnya. Tapi jika tekstur adonannya dirasa sudah cukup, tepungnya bisa kita kurangi ya. Jadi tidak harus dituangkan semuanya. Jika dirasa adonannya itu agak lembek, biarin aja, nggak apa-apa. Jangan ditambah lagi dengan tepung. Aduk dan diuleni sampai adonannya itu tidak lengket di tangan. Nanti teksturnya akan jadi seperti ini ya. Dan menurut saya untuk takaran tepung 550 gram itu sudah pas ya. Jadi tidak terlalu lembek, juga tidak keras. Selanjutnya bulat-bulatkan adonan. Di sini saya menggunakan sendok takar seperti ini ya, supaya memudahkan untuk membulatkan adonan. Jadi adonannya itu hasilnya nanti akan sama rata tanpa harus ditimbang terlebih dahulu. Untuk besar kecilnya bulatan itu tergantung kalian aja mau dikecilin atau mau digedein. Oke, lanjut. Di sini saya akan memberi isian pada adonan yang sudah dibulatkan. Saya menggunakan selai nanas. Ini selai nanasnya sebanyak 500 gram ya. Caranya seperti biasa, tinggal pipihkan adonan, agak ditekan sedikit di bagian tengahnya, lalu diisi dengan selai nanas yang sudah dibulatkan kecil-kecil seperti ini. Kemudian pulung adonan sampai selai nanasnya itu tertutupi secara sempurna. Pastikan tidak ada bagian yang retak ya. Jadi pulungannya itu harus benar-benar halus permukaannya. Ini salah satu tips untuk menghindari agar nastarnya nanti tidak ada retak saat dipanggang. Jadi pastikan nastarnya itu harus benar-benar mulus saat dipulung. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kemudian susun dan tata rapi adonan nastarnya di loyang panggang. Berhubung saya menggunakan loyang yang anti lengket, jadi tidak perlu diolesi dengan margarin lagi di atasnya. Tapi sebaliknya, jika menggunakan loyang yang tidak anti lengket, kita bisa mengolesinya dengan margarin di atasnya. Setelah itu olesi nastar dengan larutan kuning telur. Dan untuk olesan kuning telurnya ini sudah saya campurkan dengan sedikit adonan nastar, minyak sayur, dan sedikit air. Untuk seberapa banyak takarannya bisa dilihat di kolom deskripsi ya. Selanjutnya saya akan panggang adonan nastarnya. Untuk ovennya tidak perlu dipanaskan terlebih dahulu ya. Jadi bisa langsung di oven aja. Untuk waktu dan di suhu berapanya itu tergantung dari oven kalian masing-masing ya. Kebetulan kalau pakai oven saya, ini saya menggunakan suhu 150 derajat Celcius dengan api atas saja di 15 menit pertama. Selanjutnya saya panggang dengan api atas bawah di suhu 150 derajat selama 5 menit. Dan di menit terakhir yaitu 20 menit kemudian saya memanggang adonan nastarnya ini di suhu 150 derajat hanya dengan menggunakan api bawah saja.
Jadi untuk api atasnya saya matikan. Jadi totalnya saya pakai waktu selama 40 menit untuk memanggang nastar ini. Jadi saya pakai suhu dan waktu yang bervariasi. Tips dari saya supaya permukaannya itu mulus, nastarnya tidak retak, panggang di suhu yang rendah ya. Perhatikan juga berapa lama kita memanggang adonannya. Dinginkan nastarnya terlebih dahulu sebelum kalian kemas dengan menggunakan toples. Ini dia, nastarnya sudah jadi. Cantik sekali untuk isian toples lebaran kalian nanti. Ini recommended banget ya untuk dicoba di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya resep dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.